Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Angida Suraya. Saya di sini akan menjelaskan tentang lanjutan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu yang dibelajarkan di kelas 12 SMA pada tahun pembelajaran 2022-2023. Baik, di sini lanjutan materinya berupa tentang bagaimana contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasus pelanggaran hak diantaranya masih terjadinya kasus salah tangkap, kemudian semakin tingginya angka kemiskinan, kemudian banyaknya kasus kriminal, dan banyaknya pelanggaran hak cipta. Tentu saja kasus tersebut bertentangan dengan hak-hak baik yang diatur dalam nilai dasar Pancasila, kemudian bertentangan juga dengan nilai-nilai dasar dalam UUD 1945. Kemudian yang kedua, apa saja contoh dari kasus pengingkaran kewajiban? Di antaranya adalah membuang sampah di sembarang tempat, tidak memiliki SIM dan STNK, tidak membayar pajak, dan tidak mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kenapa kasus tersebut bisa terjadi? Apa saja penyebabnya? Apabila kita lihat dalam materi ini, kasus tersebut terjadi karena pertama adanya sikap egois, yakni manusia itu seseorang atau manusia selalu menuntut hak dan tidak menunaikan kewajibannya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran menghargai orang lain. Yang ketiga, sikap tidak toleran atau tidak mau menghormati hak orang lain. Yang keempat, adanya penyalahgunaan kekuasaan baik oleh seorang ataupun sekelompok orang, di mana kekuasaan tersebut digunakan secara semena-mena. Kemudian yang kelima, tidak adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, seperti adanya penyelesaian kasus pelanggaran hak, kemudian tidak adanya persamaan hukum, memilih-milih orang dalam menuntaskan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Itu seperti tidak bijaknya seseorang dalam menggunakan media sosial sehingga maraknya terjadinya kasus penculikan, kemudian pemerkosaan, di mana misalnya anak muda yang berkenalan di media sosial kemudian dimanfaatkan oleh seseorang. Selanjutnya adalah bagaimana solusi dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dalam mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak, yaitu salah satunya diantaranya yang pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Itu dimana di sini para penegak hukum tidak boleh memandang siapa yang melakukan kejahatan dan harus melaksanakan hukum itu secara adil dan tidak boleh tebang pilih. Kemudian yang kedua, agar penegak hukum itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perlu kiranya adanya lembaga pengawasan dari lembaga yang berwenang, seperti misalnya adanya lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengawasi lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Kemudian lagi selanjutnya adalah dengan meningkatkan profesionalisme. Meningkatkan profesionalisme artinya para penegak hukum harus diberikan wawasan, pengetahuan, pelatihan atau upgrade khususnya yang berkaitan dengan peraturan hukum yang terbaru. Kemudian mereka dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan pengetahuan hukum yang terbaru ini agar mereka bersikap adil kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting adalah individu menyadari hak dan kewajibannya sendiri, di mana mereka ketika ingin menuntut hak maka kewajibannya harus ditunaikan terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manusia dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar
ketika kita mau berbuat tidak baik atau berbuat hal yang negatif, itu dengan adanya peningkatan keimanan dan ketakwaan itu bisa dicegah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan penjelasan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.